Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Sergio Ramos yang tampil melawan Lorient justru diledek oleh pendukung PSG. Sementara Arsenal dibantai oleh Crystal Palace dengan 3 gol tanpa balas. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Frank Lampard yang yakin kalau klub asuhannya yakni Everton bisa selamat dari zona degradasi. Di klub Inggris lainnya ada Liverpool yang segera memperpanjang kontrak Mohamed Salah. Everton saat ini berada satu tingkat di atas zona degradasi. Mereka cuma unggul 3 poin dari Watford di peringkat ke-18 klasemen. Pada laga terbaru, Everton juga menyerah atas West Ham dengan skor 1-2. Situasi ini membuat sang pelatih Frank Lampard angkat bicara. Lampard menyebut kalau The Toffees bisa selamat seandainya tampil apik seperti saat melawan Newcastle. Selain itu, mantan pelatih Chelsea ini yakin kalau Everton bakal baik-baik saja. Ralf Rangnick akan punya jabatan baru di Manchester United. Setelah nantinya mundur dari kursi kepelatihan, Rangnick akan menduduki posisi konsultan klub selama 2 tahun ke depan. MU sendiri punya masalah dalam urusan transfer pemain. Mereka kerap mendatangkan pemain dengan harga yang cenderung kemahalan. Kabarnya Rangnick punya strategi jitu untuk mendatangkan pemain yang tepat. Sementara itu Manchester United masih mencari pelatih baru dan sudah menemui 3 kandidat yang masih dirahasiakan. Belakangan ini masa depan Mohamed Salah di Liverpool tengah menjadi sorotan. Alasannya skuad The Reds menolak permintaan kenaikan gaji sang bomber. Kontrak Salah sendiri akan berakhir pada musim panas tahun depan. Artinya Liverpool harus menjual Salah di musim ini seandainya nggak ingin melepasnya secara gratis. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Salah akan menyepakati kontrak barunya di Anfield. Selain itu Salah akan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Pada hari Minggu kemarin, Tokyo Verdy berhasil mengalahkan Oita Trinita dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Tokyo Verdy naik ke peringkat 2 dengan mengkoleksi 18 poin. Seandainya tampil konsisten, Tokyo Verdy berpeluang untuk promosi ke G1 League. Sementara itu Pratama Arhan masih belum memulai debutnya bersama Tokyo Verdy. Akan tetapi Arhan sudah hadir di Stadion Ajinomoto untuk memberi kata sambutan kepada fans Tokyo Verdy. Romelu Lukaku yang melempem di lini serang Chelsea meminta direktur Inter Milan untuk memulangkannya. Kita pindah ke Perancis guys, ada Sergio Ramos yang kembali merumput dan dapat ledekan dari fans PSG. Romelu Lukaku meninggalkan Inter Milan dan pindah ke Chelsea pada bulan Agustus lalu. Akan tetapi periode keduanya bersama skuad The Blues justru nggak berjalan mulus. Kini Lukaku dikabarkan sudah nggak tahan dan ingin pulang ke Inter Milan. Saking ngebetnya, Lukaku bahkan rela kalau gajinya di skuad Nerazzurri akan dipotong. Selain itu, Lukaku membuka komunikasi dengan Direktur Piero Ausilio dan BP Marotta. Lukaku meminta agar dirinya segera dibawa kembali ke Giuseppe Meazza. Sergio Ramos kembali bermain setelah absen 2 bulan karena cedera. Pada laga melawan Lorient tersebut, Ramos masuk menggantikan Marquinhos pada menit ke-72. Sementara itu Ramos yang masuk ke lapangan langsung mendapat sumpah serapah dari pendukung PSG. Mereka bahkan menyoraki Ramos di sepanjang pertandingan. Banyak yang menyebut kalau mereka menyoraki Ramos karena sering cedera dan makan gaji buta. Tetapi walaupun begitu banyak juga netizen yang kecewa dan menyayangkan aksi tersebut. Next, Inter Milan akan mengkontrak kiper Ajax Amsterdam yakni Andre Onana secara gratis. Nah, ngomong-ngomong soal kontrak, ada juga Jack Grealish yang menandatangani kontrak kerjasama dengan brand fashion Gucci. Inter Milan mendapat amunisi baru yakni penjaga gawang Ajax Amsterdam Andre Onana. Untuk merekrut Onana, Nerazzurri bahkan gak perlu merogoh kocek. Alasannya Onana didatangkan secara gratis dengan status bebas transfer. Kini Onana dikabarkan sedang menjalani tes kesehatan dengan tim dokter Inter Milan. Akan tetapi kabarnya Onana nggak akan langsung dimainkan. Alasannya mereka masih punya kiper andalan yakni Samir Handanovic. Bomber Manchester City Jack Grealish dikabarkan selangkah lagi menandatangani kontrak kerjasama dengan brand fashion asal Italia yakni Gucci. Grealish disebut akan dibayar untuk menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Seperti yang diketahui, bomber asal Inggris ini memang kerap memakai brand mewah. Sebagai informasi, sebelumnya Gucci belum pernah bekerja sama dengan para pemain.
Mereka kerap menjadikan artis dan musisi sebagai brand ambasadornya. Timnas Futsal Indonesia kembali meraih hasil positif pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala AFF. Pada laga tersebut, skuad Garuda melibas Malaysia dengan skor telak 5-1. Sebagai informasi, kemenangan ini merupakan kemenangan kedua skuad Garuda. Sebelumnya di pertandingan pertama, mereka mampu melibas Brunei dengan skor 12-0. Kemenangan ini membuat skuad Garuda menempel ketat Thailand yang merupakan pemuncak klasemen grup A. Mereka unggul selisih gol lebih banyak dari skuad Garuda. Barcelona akan menemui agen Ronald Araujo untuk membahas perpanjangan kontrak sang bek. Kita jauh ke Jerman, ada Freiburg yang mengajukan banding terkait insiden 12 pemain Bayern Munchen. Ronald Araujo sering dirumorkan akan hengkang dari Barca. Bek asal Uruguay ini belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun depan. Sebelumnya Blaugrana sudah berminat untuk memperpanjang kontrak sang bek. Akan tetapi sampai saat ini Araujo belum memberikan respon terkait hal tersebut. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona akan segera bertemu dengan agen Araujo. Rencananya mereka akan menggelar pertemuan pada hari Rabu besok. Pada laga Bayern Munchen kontra Freiburg terdapat momen gak biasa terjadi. Saat itu Bayern Munchen memainkan 12 pemain di atas lapangan. Insiden ini terjadi pada menit ke-84 pertandingan. Saat itu pelatih di Rotan Julian Nagelsmann melakukan 2 pergantian pemain. Tetapi sayang Kingsley Coman justru nggak keluar lapangan. Mengetahui kejadian tersebut, Freiburg resmi mengajukan banding kepada Bundesliga. Bek sayap Persib Bandung Supardi Nasir memberikan sinyal bakal hengkang pada musim depan. Hal ini bisa terlihat dari postingan Instagram pribadinya. Supardi menuliskan caption Assalamualaikum dan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Persib atau yang biasa kita sebut bobotoh. Unggahan ini sendiri mendapat ribuan komentar dari para pendukung gak terkecuali rekan setim Supardi yakni Nick Kuipers. Kuipers pun turut mengucapkan salam perpisahan kepada Supardi. Berita selanjutnya, Elkan Bagot yang tampil impresif bersama Ipswich Town kabarnya diminati oleh klub asal Turki yakni Eyüpspor. Sementara Arsenal tampil lawak dan dibantai oleh Crystal Palace dengan 3 gol tanpa balas. Elkan Bagot dikabarkan tengah menjadi incaran klub asal Turki yakni Eyüpspor. Kabar ini disampaikan oleh dokter olahraga bernama Arya Pradana. Arya Pradana sendiri bukanlah dokter sembarangan. Dia dekat dengan agen pemain dan pencari bakat di Eropa. Sementara itu Bagot dinilai punya performa yang bagus membela Ipswich Town. Dalam beberapa bulan terakhir, karir Bagot juga terus menanjak. Dia bahkan masuk ke dalam skuad senior Ipswich Town di League One. Bayern Munchen memainkan 12 pemain di laga kontra Freiburg beberapa hari yang lalu. Hal ini pun mendapat tanggapan dari pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola. Pep menyindir taktik yang dilakukan oleh skuad di Rotten tersebut. Pep mengatakan kalau taktik tersebut menginspirasinya untuk bermain dengan 12 pemain di pertandingan besok. Seperti diketahui, Manchester City sendiri akan melakoni leg pertama babak 16 besar menghadapi Atletico Madrid. Pekan ke-31 Premier League nampaknya menjadi pekan tersial bagi Arsenal. Klub asuhan Mikel Arteta ini mengalami kekalahan cukup telak atas Crystal Palace. Saat itu The Gunners berhasil dibantai dengan skor 3-0. 3 gol Crystal Palace dicetak lewat Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew, dan penalti dari Wilfried Zaha. Kekalahan ini membuat Arsenal gagal menyalip Tottenham Hotspur di peringkat 5 klasemen. Dan inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-31. AC Milan gagal meraih hasil positif di pekan ke-31 Serie A. Bertanding di San Siro, Olivier Giroud dan kawan-kawan ditahan imbang Bologna dengan skor kacamata. Di laga ini AC Milan sejatinya tampil menyerang. Terbukti mereka mampu melepaskan total 33 tembakan di mana 7 tembakan diantaranya mengarah ke gawang. Tetapi sayang sampai peluit panjang dibunyikan gak ada satupun gol yang tercipta. Hasil ini membuat AC Milan gagal memperlebar jarak dengan rival mereka yakni Napoli dan Inter Milan. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-31.
Guys, kita bacain komentar ini dari Muhammad Falikul. Safi pantas jadi pelatih Barca, jangan sampai Safi hengkang dari KMU. Iya guys, hebat banget. Dulu sebelum Safi masuk tuh kalau nggak salah peringkat 9, sekarang jadi peringkat 2, hebat banget guys. Nah buat kalian yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.